Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriana dari kelas M03 mata kuliah Kapita Selekta. Saya dengan NIM 220407502036. Kali ini kita akan membahas sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta. Pada tugas kali ini, kita akan menganalisis 3 kasus materi yang telah kita review sebelumnya dan kita akan memberikan solusi. Yang pertama yaitu ada pendidikan karakter. Di sebuah sekolah menengah ditemukan banyak kasus ketidakjujuran seperti mencontek pada saat ujian, memanipulasi nilai tugas, dan plagiarisme. Meskipun siswa memiliki kemampuan akademik yang baik, namun nilai-nilai moral seperti kejujuran kurang diinternalisasikan. Yang kedua yaitu ada kesehatan mental. Siswa yang mengalami perundungan atau kurang mendapatkan dukungan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Selain itu, metode pengajaran yang terlalu kaku juga berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan akademik siswa. Siswa yang tidak dapat mengikuti ritme pembelajaran di kelas merasa tertekan dan akhirnya kehilangan minat untuk belajar. Dan hal ini, peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan suportif bagi siswa. Yang ketiga yaitu pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan PJJ sebagai solusi untuk melanjutkan proses pendidikan. Namun, implementasi PJJ tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya interaksi antar siswa dan guru, serta rendahnya motivasi belajar siswa. Dari 3 kasus tersebut, kita dapat menganalisis masalahnya. Yang pertama pada pendidikan karakter, yaitu minimnya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum. Fokus pembelajaran lebih pada pencapaian akademik daripada pembentukan karakter siswa. Yang kedua, kurangnya keteladanan guru. Guru tidak selalu menunjukkan sikap jujur dalam bertindak dalam keseharian. Yang ketiga, lingkungan sosial yang mendukung ketidakjujuran. Budaya sekolah yang permisif terhadap perilaku mencontek atau memanipulasi nilai. Setelah kita menganalisis kasus, kita dapat memberikan solusi atau pendekatan yang dapat direkomendasikan. Untuk pendidikan karakter, yang pertama yaitu integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Pendidikan karakter sebaiknya menjadi bagian integrasi dari seluruh aktivitas pembelajaran, bukan hanya pada materi pembelajaran tertentu. Yang kedua, model keteladanan oleh guru dan tenaga pendidik. Guru harus menjadi role model dalam menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu penerapan program sekolah berbasis nilai. Program seperti Jumat Jujur, Kotak Kejujuran, atau diskusi reflektif di akhir minggu bisa menumbuhkan kesadaran siswa. Yang keempat yaitu kolaborasi sekolah dan orang tua. Orang tua berperan besar dalam membentuk karakter anak. Pendidikan karakter akan lebih efektif jika ada sinergi antara rumah dan sekolah. Nah, dari solusi yang kita berikan, kesimpulannya kita dapat pendidikan karakter sangat penting dan harus diterapkan secara kontekstual melalui kurikulum, keteladanan, program sekolah, serta kerjasama dengan orang tua. Fokus pada nilai kejujuran akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga bermoral tinggi. Kasus yang kedua yaitu pada kesehatan mental. Analisis masalah yang kita dapat, yang pertama, kurangnya dukungan sosial dari guru dan teman sebaya. Yang kedua, perundungan atau bullying yang menyebabkan kecemasan dan penarikan diri dari sosial. Yang ketiga, metode pengajaran yang kaku yang meningkatkan tekanan akademik dan menurunkan motivasi belajar siswa. Ketiga faktor tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan psikologis dan motivasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial emosional dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif. Pada kasus yang kedua yaitu pada kesehatan mental, solusi yang dapat kita berikan yaitu yang pertama, peningkatan dukungan sosial di sekolah. Dukungan sosial dari guru dan teman sebaya berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa dan menurunkan tingkat stres akademik. Solusinya yaitu sekolah dapat menerapkan program peer support dan teacher mentoring, serta pelatihan guru untuk membangun hubungan emosional yang positif dengan siswa. Yang kedua yaitu penanggulangan perundungan atau bullying. Pendekatan menyeluruh yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan sistem sekolah sangat efektif dalam mengurangi kasus bullying.
di mana solusinya implementasi anti-bullying program, seperti program Always atau Positive Behavioral Intervention and Support (PBIS) dapat membantu menciptakan budaya sekolah yang aman dan inklusif. Yang ketiga yaitu penerapan metode pengajaran yang fleksibel. Metode pengajaran yang berpusat pada siswa atau student centered learning mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan adaptabilitas siswa dalam belajar. Solusinya di mana guru dapat menerapkan pendekatan differentiated instruction, project based learning, dan pembelajaran berbasis minat siswa agar materi lebih relevan dan mendorong keterlibatan aktifnya. Kasus yang ketiga yaitu pendidikan jarak jauh atau PJJ. Analisis masalahnya, yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki perangkat seperti laptop dan smartphone atau akses internet yang stabil. Yang kedua, kualitas interaksi pembelajaran. Pembelajaran virtual mengurangi interaksi langsung yang berdampak pada pemahaman materi siswa. Yang ketiga yaitu motivasi belajar. Lingkungan belajar di rumah kurang mendukung dan siswa cenderung tidak fokus. Yang keempat yaitu kompetensi guru dalam teknologi. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakan media digital secara efektif. Kasus yang ketiga yaitu pendidikan jarak jauh, di mana solusi yang dapat kita berikan yang pertama, peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah dan pihak sekolah perlu memperluas akses internet dan memberikan bantuan perangkat kepada siswa yang kurang mampu. Di sini kita dapat menekankan pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung pembelajaran daring. Yang kedua yaitu pelatihan kompetensi digital guru. Program pelatihan berkelanjutan tentang penggunaan LMS, Learning Management System, media interaktif, dan metode pembelajaran online, di mana menunjukkan perlunya pelatihan sistematis untuk guru agar siap menghadapi pembelajaran digital. Yang ketiga yaitu penerapan model pembelajaran asinkronik dan sinkron yang seimbang. Kombinasi pembelajaran langsung seperti Zoom atau Google Meet dan pembelajaran mandiri seperti video pembelajaran dan modul. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Menggunakan metode gamifikasi, kuis interaktif, proyek berbasis kelompok daring, dan aplikasi pembelajaran interaktif. Di mana kesimpulannya kita dapat pendidikan jarak jauh memiliki potensi besar, namun juga tantangannya signifikan. Solusi efektif harus bersifat sistematik, mencakup aspek infrastruktur, kompetensi guru, metode pengajaran, serta pendekatan yang berpusat pada siswa, kolaborasi antar pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas. Sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, itu tadi 3 kasus beserta analisis masalah dan solusi yang dapat saya berikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.